Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Niken Aipalupi. Nah, di materi kali ini kita akan membahas tentang Dynamic Routing EGRP. Di video sebelumnya kita kan sudah membahas tentang static routing. Kita tahu bahwa static routing kita harus konfigurasi IP route-nya secara manual. Cara tersebut sudah pasti merepotkan, tetapi untuk Dynamic Routing kita tidak perlu konfigurasi IP-nya satu persatu. Jika di static routing kita harus konfigurasi di router 1, router 2, dan router 3, maka di dynamic routing itu tidak perlu. Kita hanya perlu konfigurasi di satu router saja. Maka router yang lain akan otomatis menambahkan IP yang baru. Contohnya, kita memiliki network baru atau router baru, misalnya di sini kita menambahkan router. Anggap saja ini network. Nah, di router baru ini kita menambahkan network yang baru apabila kita menggunakan static routing. Jadi kita harus konfigurasi satu persatu mulai dari router 4, router 3, router 2, dan router 1 untuk menambahkan IP route-nya. Itu pasti sangat merepotkan. Namun dengan dynamic routing kita hanya perlu konfigurasi di satu router saja, misalnya router 4 ini. Maka semuanya akan terotomatis terupdate mengikuti daftar IP route yang baru saja dikonfigurasi. Jadi intinya static routing kita harus konfigurasi IP route-nya secara manual. Namun untuk dynamic routing, IP-nya akan terkonfigurasi secara otomatis. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah topologi di mana terdapat dua router dengan tipe 2911 dan dua PC di setiap routernya. Di sini sambungkan terlebih dahulu dengan kabel, yaitu router 1 ke router 2, lalu router 1 ke PC 1, dan router 2 ke PC 2. Di sini juga sudah disiapkan untuk IP-nya, untuk PC 1 yaitu IP-nya 192.168.2/24 dan untuk PC 2 192.168.20.2/24 dan untuk gigabyte 0/0 di router 1 yaitu 10.10.10.1/24. Nah, untuk gigabyte di router 2 gigabyte 0/0 yaitu 10.10.10.2/24 dan untuk gigabyte 0/1 di router 1 192.168.10.1/24 dan untuk gigabyte 0/1 di router 2 yaitu 192.168.20.1/24. Langkah selanjutnya kita akan menyalakan interface yang masih mati ini di masing-masing router. Dengan cara kita masuk ke router 1, enable lalu global configuration. Karena kita akan menyalakan yang gigabyte 0/0 dan 0/1, maka interface rank gigabyte 0/0 1. Lalu dengan perintah no shutdown. Di sini untuk gigabyte 0/1 sudah menyala, namun untuk 0/0 belum menyala karena kita juga belum konfigurasi di router 2. Kita masuk juga ke router 2. Enable lalu masuk ke interface rank gigabyte 0/0 sampai 1. No shutdown. Di sini sudah menyala semua. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP-nya untuk masing-masing router dan PC. Kita masuk ke router 1. Kita exit terlebih dahulu, lalu masuk ke gigabyte 0/0. Lalu enter, terus IP address, kita masukkan untuk IP address gigabyte 0/0 yaitu 10.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Enter, exit, lalu masukkan juga untuk IP di interface gigabyte 0/1 yaitu 192.168.10.1. 0/1 IP address 192.168.10.1 dengan subnet mask. Nah, untuk IP 10.1 ini yang nantinya akan menjadi IP gateway untuk PC 1. Lalu kita pindah ke router 2, exit terlebih dahulu, lalu masuk ke interface gigabyte 0/0. Lalu masukkan IP-nya di address yaitu 10.10.10.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Enter, exit, lalu masuk ke interface gigabyte 0/1. Tambahkan IP-nya yaitu 20.1
192.168.20.1 dengan subnet mask. Enter. Kita sudah menambahkan IP di mana nanti 10.1 ini yang akan menjadi IP gateway di PC 1 dan 20.1 ini yang akan menjadi IP gateway di PC 2. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP-nya di masing-masing PC. Kita masuk ke PC 1, desktop, lalu IP configuration, masukkan IP-nya 192.168.10.2 dengan subnet mask. Lalu untuk IP gateway-nya 192.168.10.1. Dan untuk di PC 2 juga sama, kita konfigurasi untuk IP-nya yaitu 192.168.20.2 dengan subnet mask dan IP gateway-nya 192.168.20.1. Nah, teman-teman tahu bahwa kalau kita belum konfigurasi static routing maka ping akan gagal. Kita coba ping dari PC 1 ke PC 2. Kita coba lagi, ping lagi. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa ini failored. Jadi di sini PC 1 akan mengirimkan paket ping menuju ke router 1, namun router 1 tidak tahu jalur yang benar menuju ke IP yang dituju oleh PC 1. Sebelum kita konfigurasi untuk dynamic routing di topologi 2 router ini, kita akan membahas terlebih dahulu untuk konsep static routing dan dynamic routing. Jika static routing, kita akan harus menambahkan pada konfigurasinya yaitu IP network, IP route, lalu tambahkan IP network, subnet mask, serta IP next hop atau gateway. Misalnya gini, PC 1 ingin mengirimkan paket ping ke PC 2, maka kita harus konfigurasi pada router 1 yaitu IP route 192.168.20.2 untuk tujuannya, lalu isi subnet mask. Dan untuk jalurnya juga diisi atau IP gateway-nya yaitu 10.10.10.2 karena di sini untuk gigabit 0/0. Nah, begitupun sebaliknya, apabila PC 2 ingin ping ke PC 1, kalian harus mengetikkan di router 2 yaitu IP route 192.168.10.2 atau tujuannya, lalu masukkan subnet mask dan masukkan IP gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Ini yang dinamakan static routing. Jadi harus mengisikan manual di router 1 dan router 2-nya. Nah, jika dynamic routing ini menggunakan metode advertised connected network atau apabila PC 1 akan ping ke PC 2, router akan mempromosikan IP route dari PC 1 yaitu 10.1. Jadi router akan mengecek di tabel routingnya. Misalnya di sini buka router 1, lalu enter show IP route. Nah, di sini terdapat C atau connected dengan IP 10.10.10.0/24 di mana ini adalah merupakan IP gigabit 0/0 dan untuk C kedua atau connected kedua yaitu 192.168.10.0 di mana ini merupakan network dari PC 1 dan gigabit 0/1. Kita akan menuliskan terlebih dahulu untuk router 1 yaitu connected 10.10.10.0/24 ini yang tersambung ke gigabit 0/0 dan untuk C yang kedua ini adalah 192.168.10.0/24 adalah yang tersambung ke gigabit 0/1. Ini merupakan connected dari router 1. Kemudian di router 2 juga akan dicek yaitu kita masuk dulu ke router 2. Show IP route. Di sini ada dua C juga atau connected, di mana 10.10.10.0/24 ini yang terhubung ke gigabit 0/0 dan 192.168.20.0 ini yang terhubung ke gigabit 01 dan PC 2. Kita tuliskan juga di sini untuk router 2 yaitu 10.10.10.0/24 yang terhubung ke gigabit 0/0 dan untuk yang C kedua 192.168.20.0/24 itu yang terhubung ke gigabit 0/1. Nah, konsep dasarnya seperti ini. Router akan melakukan advertised connected network atau promosi tabel route-nya
Misalnya router 1 akan promosi ke router 2 bahwa dia punya network yaitu 10.10.10/24 dan 192.168.10.0/24. Router 1 akan bertanya kepada router 2 bahwa jalur manakah yang harus digunakan untuk mengirimkan atau menuju ke IP route itu. Router 2 akan melakukan cek di tabel route dan akan menginformasikan kepada router 1 bahwa router 2 memiliki 10.0, tapi tidak dengan 192.168.10.0. Maka router 2 akan menambahkan 10.0 di tabel route-nya secara otomatis. Nah, begitupun sebaliknya apabila router 2 ini akan melakukan advertise connected network, maka router 2 akan mempromosikan tabel route-nya ke router 1 bahwa dia mempunyai IP yang ini. Router 1 juga akan mengecek tabel bahwa di router 1 juga sudah memiliki IP 10.0 namun tidak dengan 192.168.20.0. Maka router 1 akan secara otomatis menambahkan IP route-nya yaitu 20.0. Konsep dasar dari dynamic routing ini adalah saling melengkapi. Apabila router 1 ini tidak memiliki network ini, maka akan otomatis menambahkan. Apabila router 2 juga belum punya, maka akan menambahkan juga secara otomatis. Jadi seperti itulah untuk konsep static routing dan dynamic routing, bahwa static routing kita harus konfigurasi di semua router, namun jika dynamic routing kita hanya konfigurasi di satu router saja. Kali ini kita akan langsung membahas bagaimana cara konfigurasi dynamic routing di topologi dua router ini. Dynamic routing sendiri memiliki beberapa protokol yaitu RIP atau RIP. Ini sebenarnya sudah lama tidak digunakan, jadi kita skip saja untuk penjelasannya. Not used. Lalu yang kedua ada EGRP. Ini hanya untuk router Cisco saja. Jadi jika ada router Cisco bertemu dengan router Cisco, kita menggunakan konfigurasi EGRP. Yang ketiga ada OSPF. Ini open standard, yang artinya bisa digunakan router Cisco dengan router Cisco maupun router Cisco dengan yang lainnya. Dan untuk BGP ini juga open standard, yang artinya juga bisa digunakan untuk router Cisco dan yang lainnya. Jadi ini merupakan protokol-protokol yang ada di dynamic routing. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah protokol EGRP. Konsep ini adalah dengan melakukan advertise table route yang ada di masing-masing router. Kita masuk ke router 1. Kita masuk ke konfigurasi terminal, lalu kita ketikkan perintah yaitu router EGRP, standarnya terlebih dahulu. Di sini bisa memilih antara 1 sampai 65535 untuk autonomous system number-nya. Di sini kita akan menggunakan untuk autonomous system number-nya yaitu 10. Maka jika di salah satu router menggunakan autonomous system number-nya 10, di router yang lain juga harus menggunakan number-nya yaitu 10. Lalu jika sudah seperti ini, kita ketikkan network, lalu masukkan IP network yang akan kita promosikan yaitu network 10.10.10.0, lalu enter. Dan untuk yang kedua yaitu network 192.168.10.0, enter. Untuk konfigurasi dynamic routing cukup sampai di sini saja. Kemudian kita pindah ke router 2. Kita masuk ke terminal, lalu masukkan router EGRP. Karena tadi di router 1 kita menggunakan autonomous system number-nya 10, maka di router 2 kita juga menggunakan 10. Enter. Lalu ketik network yang mau dipromosikan, network. Nah, untuk network ini melihatnya yaitu di tabel routing atau di gigabyte 0/0 dan 0/1. Lalu kita tambahkan 10.10.10.0, enter. Nah, untuk di network 10.0 ini kita mendapatkan peringatan yaitu tandanya bahwa router 2 ini sudah memiliki IP 10.1. Kita dapat mengeceknya yaitu to show IP EGRP network. Bisa dilihat sendiri bahwa di router 2 ini sudah memiliki daftar untuk addressnya yaitu 10.1. Selanjutnya kita akan menambahkan networknya yaitu untuk 192.168.20.0, enter. Nah, di sini kita cek to show IP route. Nah, jika sebelumnya hanya ada 2 si ini, maka setelah dikonfigurasi dynamic routing ini, maka akan bertambah D. Tapi D ini bukan berarti dynamic, namun EGRP. Kita coba cek juga di router 1.
yaitu to show IP route. Di sini juga sudah bertambah untuk EGRP yaitu 192.168.20.0/24. Selanjutnya kita akan mencoba ping dari PC 1 ke PC 2. Kita buka ke PC 1 lalu ke command prompt ping 192.168.20.2 karena kita akan mengeping ke PC 2. Tunggu saja. Nah, untuk ping dari PC 1 ke PC 2 ini sudah TTL atau sudah berhasil. Kita coba juga di PC 2 untuk mengeping ke PC 1 yaitu 10.2. 192.168.10.2. Di sini juga sudah berhasil. Jika ingin lebih mudah untuk mengeping dari PC 1 ke PC 2, kita menggunakan scan, yaitu PC 1 ke PC 2 di sini sudah successful. Jadi seperti itulah untuk konfigurasi dynamic routing di topologi 2 router.